Jam 8 malam nih udah lengkap gak kelihatannya? Udah ada semua 10 orang kira-kira. Langsung aja mungkin ya, kita bakal bahas masalah UAS. Nah, jadi UAS ini bakal jadi penentuan nih mana proyek ini kalau misalkan Jong, wah udah hancur IPK kita semua, bakal terjun bebas semester ini. Ya mungkin bisa langsung dimulai aja dari Rian, silakan paparannya. Debbie, makasih. Jadi gini teman-teman, aku tuh ada konsep namanya itu The Silent Room. Nanti tuh kita tuh pakai teknik long take, kita ambil pencahayaan minimum, itu bisa dijadiin sebagai simbolisasi di era digital gitu loh. Nah, aku sih udah bikin storyboardnya sebanyak 40 panel sih. Bentar. 40 panel? Yan, kita mau bikin tugas UAS, bukan mau daftar ke film festival. Konsep kamu itu kejauhan, ribet, di teknis, kita butuh yang menjual, yang relatable, yang gampang diproduksi. Kualitas visual itu loh, kan kita dari kelompok lain. Beda sih beda, Yan. Tapi kalau nggak selesai waktu gimana? Alatnya juga kemahalan, terus tekniknya susah. Kalau telat, siapa yang susah? Kita juga kan? Bentar, aku nangkapnya sih kekhawatiran kalian soal teknis, tapi idenya Rian juga belum kita bahas tuntas. Mungkin bisa disederhanakan tanpa buang esensinya? Masalahnya bukan disederhanain atau enggak, Mai. Dari awal, Ian kesannya cuma ikut membuat konsep idealis versi dia sendiri gitu. Kita ini cuma ngikut aja. Aku lihat-lihat Nah, Rian gak maksain sih. Dia baru presentasi, wajar kalau detailnya masih banyak. nah itu dia detail kebanyakan, kita butuh keputusan cepat, bukan teori panjang. Oke, mungkin cukup kali ya buat hari ini. Eh, Catat dulu nih beberapa masukan dari kalian semua. Mungkin Rian nanti bisa kirim breakdown bisnisnya sama alternatif versi sederhananya ke grup. Jadi besok mungkin ya. Oke, biar adil coba Rian jelasin deh soal teknik lighting yang kamu bangga-banggain itu. Jelasin pelan-pelan supaya kita yang bodoh ini bisa paham. Oh, oke, jadi ini teman-teman. Kita tuh kan nanti pakai teknik key lighting gitulah ya. Nah, nanti tuh supaya biar dapat sumber pecahan tunggal tuh dari sana dan ada efek dramatisnya juga gitu. Terus supaya penonton tuh lebih ngerasa 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 eh, apa? apa ya, Ngerasa apa? Bingung, tuh kan? Kamu juga bingung, nggak yakin sama konsep kamu sendiri. Ian, gimana sih? Ngejelasin juga masih muter-muter. Gimana mau Tahu nih, mengeksekusi Rian. nanti? Ngomong juga masih belibet. Aneh lu. Eh, Aneh, aneh banget. juga gitu. Terus supaya penonton tuh lebih ngerasa udahlah guys, cukup. Terserah kalian mau pakai konsep siapa, terserah kalian mau pakai tema siapa. Udah, aku nggak peduli lagi sama nilai sama kelompok ini. Aku juga udah lihat video yang kalian buat itu semua buat bullying, semua buat channel aku aja. Pokoknya hari ini aku keluar. Titik. Lah ya, gak usah baper gitu doang. Masa gitu doang nyerah sih? Nanti dunia kerja bisa lebih parah ini loh. Apa sih, Bim? Ini bukan soal baper, ini soal dilecehkan. Iya ya, lagian itu kan video cuma canda internal. Mungkin kamunya aja mungkin yang terlalu sensitif.
Kita semua juga capek, jangan cuma nambahin beban doang, cuman karena drama-drama kayak gini. Bim, itu kan videonya udah kesebar dari kelas lain loh. Itu bukan candaan internal lagi. Itu udah masuk bullying. Pik, mending kamu diam aja deh kalau nggak mau ikut ribet. Mereka bilang aku lemah. Mereka bilang aku nggak punya mental baja. Padahal aku cuma menjelaskan konsep yang aku tuangkan. Aku capek diserang dari segala arah oleh orang-orang yang harusnya itu adalah teman kelompok aku sendiri. Oke, selamat malam semuanya. Saya sudah membaca seluruh laporan dan melihat bukti digital yang dikumpulkan, termasuk rekaman, tangkapan layar yang tadi telah disampaikan oleh Maya. Raka, kamu admin grupnya. Kenapa? Kok kamu diam aja ya? Tidak ada tindakan saat grup mulai tidak kondusif? Saya bingung, Pak. Saya takut dibilang lebay atau malah dianggap nyari aman sendiri. Jadi saya diam. Diam di saat ada penindasan, artinya kamu membiarkan kekerasan itu terjadi. Sekarang, coba saya mau dengar dari kalian yang aktif membuat situasi ini memburuk. Dani, Saya cuma bercanda, Pak. Saya di grup juga kan pada ketawa. Kalau Rian sakit hati, ya saya nggak tahu bakal jadi kayak gini nantinya, Pak. nah itu bercanda yang menertawakan satu orang, apalagi direkam dan disebarkan, bukan candaan. Itu penindasan. Vin, kamu ikut menertawakan dan memperkuat situasi. Kenapa coba? Ya, ya saya ikut-ikutan aja, Pak. Takut dibilang nggak solid nanti sama anak-anak. Saya nggak mikir ke depannya dampaknya ke Rian gimana. Nah, itulah masalahnya. Kalian lebih takut dikucilkan oleh pelaku daripada peduli sama korban. Yan, saya akui Pak, saya yang memulai. Saya merasa konsep Rian itu menghambat, tapi saya salah. Saya pakai tekanan dan ejekan buat bikin dia mundur, Pak. Saya juga minta maaf, Pak. Saya ikut nyulut suasana. Saya pikir ruang chat itu aman, Pak. Justru itu adalah yang paling kejam karena lukanya nggak bisa dilihat, Pak. Maaf. Saya juga, Pak, minta maaf. Saya nggak pernah benar-benar benci Rian, Pak. Tapi saya juga nggak pernah bela dia. Dan sekarang saya sadar diam dan ikut ketawa itu sama aja nyakitin, Pak. Saya minta maaf, Pak. Oke, semuanya. Itu kalian sudah mengerti bahwa cyberbullying itu jarang berdiri sendiri. Dia hidup karena ada yang menyerang dan yang ikut-ikutan dan ada yang memilih diam. Makanya untuk kedepannya jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang demikian. Dan malam ini kalian semua belajar bahwa etika digital itu bukan teori. Ia diuji justru saat mayoritas salah dan hanya sedikit yang berani benar. Aku tuh nggak butuh permintaan maaf dari kalian yang dipaksakan. Aku tuh cuma mau kalian tahu kalau di balik layar ini tuh ada manusia. Aku tuh bukan sekedar nama di absen doang atau rekan tim kalian doang. Aku ini manusia. Kalau kalian tahu tuh aku tuh manusia.